Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Inklusi. Perkenalkan, nama saya Rizky Purwatresna Senjaya. Lalu ada anggota kelompok 1 yaitu Evani Lutfiah, Asri Aprilianti Putri, dan Dwi Rizky Fadilah Yusuf. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Pengantar Anak Berkebutuhan Khusus. Untuk pemaparan pertama, saya akan menjelaskan pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Secara umum, anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan temporer. Yang pertama, mari kita bahas anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan sebagainya. Lalu, yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, sehingga anak ini tidak dapat belajar dengan baik. Lalu, ada hambatan belajar yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, faktor lingkungan, faktor dalam diri anak, yang terakhir kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Untuk faktor lingkungan, di dalam keluarga terkadang faktor yang menjadi penghambat adalah ekonomi yang rendah sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam berprestasi ataupun keterlambatan aktivitas dalam berbagai kegiatan. Lalu ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan di dalam masyarakat apabila di dalam lingkungan masyarakat tidak mendukung anak dalam proses belajar dan pembelajaran, maka di sini anak akan menemukan kesulitan dalam belajarnya, seperti anak tetangga yang tidak ramah terhadap anak yang memiliki kekurangan atau berkebutuhan khusus. Lalu ada faktor dalam diri anak meliputi yaitu fisiologis, biologis, psikologis, mulai dari kecerdasan, motivasi, minat, sampai bakat si anak. Lalu ada juga faktor kombinasi. Nah, untuk faktor kombinasi ini gabungan antara faktor-faktor lingkungan tadi seperti keluarga dan di masyarakat. Lalu ada hambatan juga dari dalam diri anak itu sendiri, seperti yang telah tadi disebutkan. Biologisnya bisa merupakan salah satu faktor dalam diri yang menghambat untuk belajar. Lalu yang selanjutnya, istilah cacat disesuaikan dengan karakteristiknya menurut ILO 2001, antara lain disebutkan yang pertama itu ada impairment. Impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Contohnya, seseorang yang mengalami amputasi satu kaki, maka dia mengalami kecacatan kaki. Lalu yang kedua ada disability. Disability merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami kekurangan maupun yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. Contohnya, pada orang yang cacat kakinya, maka dia merasakan kekurangan fungsi kaki untuk melakukan mobilitas. Lalu yang terakhir ada handicap. Handicap merupakan ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment atau disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu.
Handicap bisa diartikan suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan kekurangan fungsi organ individu. Contoh yang mengalami amputasi kaki, sehingga orang beraktivitas atau bermobilitas atau berinteraksi dengan lingkungannya, dia memerlukan kursi roda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Dwi Rizky Fadilah Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan bagian klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunanetra atau gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ada kurang awas dan juga tunanetra total. Yang kedua, ada gangguan pendengaran dan bicara atau yang kita ketahui adalah tuna wicara dan tunarungu. Ada kurang dengar dan tuli. Yang ketiga, ada gangguan kecerdasan atau tunagrahita. Dalam tunagrahita ada dua klasifikasi lagi. Yang pertama adalah kecerdasan di bawah rata-rata dan yang kedua adalah kecerdasan di atas rata-rata. Keempat adalah gangguan anggota gerak atau yang kita ketahui adalah tunadaksa. Dalam tunadaksa ada ciri-cirinya adalah orang yang memiliki gangguan layuh anggota gerak tubuh atau yang kita ketahui adalah polio. Lalu ada fungsi saraf otak, gangguan pada fungsi saraf otaknya atau cerebral palsy. Yang kelima, gangguan emosi dan perilaku atau tunalaras. Dalam tunalaras terdapat gangguan perilaku dan gangguan emosi. Yang keenam, gangguan belajar spesifik. Antara lain adalah gangguan perkembangan dan juga gangguan akademik. Yang ketujuh adalah lamban belajar atau slow learner. Dengan ciri-ciri potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata anak normal dan menyelesaikan tugas akademiknya terlambat dibandingkan anak seusianya. Kedelapan adalah anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Antara lain adalah kemampuan kreatif dan minat atau melakukan hal-hal yang baru. Yang kedua, kepekaan yang tinggi. Ketiga, sikap acuh tak acuh dan malas. Dan keempat adalah perilaku yang ulet dan terarah pada suatu tujuan. Yang kesembilan, anak autis. Terdapat autistic disorder, Asperger syndrome, Pyridino's, Rett disorder, dan childhood disintegrative disorder. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Asri Apri Trilianti Putri dengan NIM 1900407. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik dan kebutuhan pembelajaran ABK. Yang pertama, karakteristik dan kebutuhan pembelajaran ABK untuk tunanetra atau anak dengan keterbatasan penglihatan. Apa saja sih karakteristik anak dengan kecacatan tunanetra ini? Yang pertama, kurang melihat atau kabur saat melihat, tidak mampu mengenali orang. Jadi anak tunanetra ini sangat sulit untuk mengenali orang. Mereka mengenali orang hanya dengan suaranya, seperti itu. Lalu yang kedua, kesulitan mengambil benda kecil di sekitarnya. Misalnya, dia akan kesulitan mengambil tutup botol minum, padahal itu ada di sekitarnya atau di depannya, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus. Jadi dia menulisnya itu menggunung, menaik, atau menurun, tidak dapat mengikuti garis lurus karena penglihatannya kabur, seperti itu. Lalu yang keempat, sering meraba-raba dan tersandung. Nah, kita sebagai seorang guru harus lebih selektif atau harus lebih melihat mana anak yang sering meraba-raba dan tersandung saat berjalan.
Seperti itu. Bisa jadi anak itu memiliki keterbatasan penglihatan. Lalu yang kelima, bagian bola matanya yang hitam berwarna keruh atau bersisik. Lalu yang keenam, tidak mampu melihat. Pasti ya, maksudnya di sini tidak mampu melihat itu untuk anak tunanetra yang total. Lalu yang ketujuh, peradangan hebat pada kedua bola matanya. Jadi bola matanya itu memiliki radang atau bisa jadi merah seperti itu. Lalu yang kedelapan, matanya bergoyang terus. Jadi matanya tuh gak bisa fokus, bergoyang ke kanan, ke kiri seperti itu. Lalu apa saja sih kebutuhan anak tunanetra itu? Yang pertama, anak tunanetra itu membutuhkan pengalaman yang konkret, seperti misalnya untuk mengenali warna, mereka itu akan kesulitan. Lalu bagaimana mengenali warna? Seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus menyuguhkan pengalaman yang konkret untuk anak-anak tunanetra. Lalu yang kedua, kebutuhan akan pengalaman yang terintegrasi. Yang ketiga, kebutuhan dalam berbuat dan bekerja dalam belajar. Lalu media pembelajaran bagi anak ABK ini ada dua klasifikasi. Yang pertama, untuk tunanetra total dengan media baca dan menulisnya itu huruf braille. Huruf braille itu huruf yang menonjol seperti itu. Lalu kalau untuk kelompok yang kedua, untuk low vision dengan baca tulis biasa yang diperbesar. Jadi seperti anak-anak pada umumnya, namun hurufnya diperbesar. Lalu yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Apa saja sih karakteristik anak dengan gangguan pendengaran ini? Yang pertama, mereka sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Jadi kita sebagai seorang guru harus lebih sering melihat dan memperhatikan mana saja anak-anak yang sering memiringkan kepala saat kita menjelaskan seperti itu. Bisa jadi anak itu memiliki gangguan pendengaran. Lalu yang kedua, banyak perhatian terhadap getaran. Jadi anak-anak tunarungu ini lebih peka akan getaran-getaran seperti itu. Lalu yang ketiga, terlambat dalam perkembangan bahasa atau berbicara. Jadi anak-anak tunarungu ini lambat dalam berbahasa atau linguistiknya dan juga berbicaranya itu lambat. Lalu yang keempat, tidak ada reaksi terhadap bunyi dan suara. Mungkin ini untuk tunarungu yang total ya, tunarungu total yang benar-benar tidak bisa mendengar seperti itu. Lalu yang kelima, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Seperti itu. Misalnya saya, dia selalu menunjuk saya, kamu, dia selalu menunjuk kamu. Seperti itu. Lalu apa saja sih kebutuhan pembelajaran bagi anak tunarungu ini? Yang pertama, tidak mengajak anak berbicara dengan cara membelakanginya. Jadi kita sebagai guru harus selalu berada di depan anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran atau tunarungu ini. Jadi jangan sampai kita membelakanginya seperti itu. Yang kedua, mengapa harus seperti itu? Agar anak-anak tunarungu ini dapat melihat bibir kita saat berbicara, dapat melihat gerakan bibir kita saat berbicara seperti itu. Lalu yang kedua, anak hendaknya didudukan paling depan. Nah, mengapa harus didudukan paling depan? Mungkin untuk anak-anak yang hanya memiliki gangguan pendengaran dan tidak tunarungu total dapat terbantu karena suara kita akan terdengar lebih jelas jika anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran ini di depan seperti itu. Lalu perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Ya, seperti karakteristik yang tadi ya, kan sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Lalu selanjutnya, dorong anak untuk selalu melihat wajah gurunya.
Jadi usahakan agar anak-anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu ini selalu memperhatikan wajah kita, selalu memperhatikan mimik wajah kita, bibir kita saat kita berbicara agar lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada anak dengan gangguan intelektual atau tunagrahita. Apa sih anak dengan gangguan intelektual itu? Jadi tunagrahita itu anak yang sulit untuk belajar atau sulit menanggap atau menerima informasi seperti itu. Lalu apa sih ciri fisiknya anak tunagrahita ini atau karakteristik dari anak tunagrahita ini? Yang pertama, penampilan fisik tidak seimbang, misalnya terlalu kecil atau terlalu besar, obesitas misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya, misalnya seperti anak SD sudah mulai bisa menggunakan baju sendiri seperti itu, sedangkan anak tunagrahita ini masih tidak bisa untuk menggunakan baju sendiri. Lalu yang ketiga, tidak ada atau kurang sekali terhadap lingkungan. Maksudnya kayak gimana? Jadi anak tunagrahita ini sulit sekali untuk bisa berbaur dengan lingkungannya atau bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Anak-anak tunagrahita ini biasanya lebih sering menyendiri seperti itu. Lalu yang keempat, koordinasi gerakan kurang atau gerakan sering tidak terkendali. Misalnya dia sering menggerakkan tangannya tapi tidak terkendali oleh dirinya sendiri seperti itu. Lalu apa saja sih kebutuhan pembelajaran anak tunagrahita ini? Yang pertama, perbedaan anak tunagrahita dengan anak normal adalah dari hambatan dan karakteristik belajarnya. Misalnya seperti ini. Jika anak normal diajarkan atau diberitahu sekali materi, dia akan mengerti. Sedangkan anak tunagrahita ini harus lebih sering. Misalnya sekali dia tidak mengerti, 2 kali masih belum mengerti, 3 kali sudah mulai mengerti, 4 kali baru bisa mengerti. Jadi kita sebagai guru harus lebih sabar dalam mengajarkan anak-anak tunagrahita ini. Lalu yang kedua, hambatan yang biasa dialami oleh anak tunagrahita ini ada 3. Yang pertama nih, tingkat kemahiran dalam memecahkan masalah. Iya, anak tunagrahita ini sulit untuk memecahkan masalah seperti itu. Lalu yang kedua, melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru. Anak-anak tunagrahita ini sangat sulit untuk melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru karena mungkin anak tunagrahita ini memiliki IQ yang sangat rendah seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak adanya minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas. Jadi anak tunagrahita ini rata-rata sangat cuek akan tugasnya seperti itu. Nah, di sini tugas kita sebagai guru untuk membuat anak tunagrahita ini lebih semangat dalam belajar. Misalnya, memadukan banyak materi dengan media pembelajaran dan juga games atau permainan agar anak-anak tunagrahita ini memiliki semangat untuk belajar. Lalu yang keempat, anak dengan gangguan gerak anggota tubuh atau tunadaksa. Tunadaksa ini misalnya jarinya ada 4 atau tangannya ada yang sebelah, misalnya seperti itu. Atau lumpuh, cacat, seperti itu misalnya. Lalu apa saja sih karakteristik dari anak tunadaksa ini? Yang pertama, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Biasanya anak tunadaksa ini sangat sulit untuk menggenggam. Saya seperti ini, kan orang biasa menggenggam seperti ini, anak biasa. Misalnya tunadaksa itu sulit sekali untuk menggenggam. Jadi genggamannya seperti ini, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua,
Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya tangan kanannya lebih besar daripada tangan kirinya, misalnya seperti itu, atau tangan kanannya lebih kecil daripada tangan kirinya, seperti itu. Yang ketiga, kesulitan dalam gerakan. Ya, anak-anak tunadaksa ini biasanya sulit dalam bergerak. Misalnya yang lumpuh kan sulit untuk bergerak, seperti itu, harus menggunakan kursi roda atau dibantu oleh yang lainnya, seperti itu. Lalu yang keempat, terdapat cacat pada anggota gerak. Misalnya seperti yang lumpuh tadi, kan ada kecacatan di kakinya. Lalu yang kelima, anggota gerak layu, kaku, lemah, atau lumpuh. Jadi anggota geraknya itu memang ada tapi kaku atau bisa jadi lumpuh karena syarafnya ada yang terputus atau sebagainya. Lalu apa saja sih kebutuhan pembelajaran anak tunadaksa ini yang harus diperhatikan oleh guru? Yang pertama ini dari segi kesehatannya ya. Jadi anak-anak tunadaksa ini harus lebih diperhatikan dalam kesehatannya. Karena apa? Karena biasanya kekebalan tubuhnya ini lebih rentan, seperti itu. Yang kedua, kemampuan gerak dan mobilitas. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa membantu, misalnya seperti itu, anak tunadaksa ini untuk bergerak, atau dengan menyediakan seperti tongkat atau kursi roda, seperti itu. Lalu yang ketiga, kemampuan komunikasi. Nah, kita sebagai seorang guru harus mulai pendekatan pada anak-anak tunadaksa ini, karena biasanya anak-anak tunadaksa ini sering merasa murung, seperti itu, karena kecacatan yang ada pada dirinya. Lalu yang keempat, ada kemampuan dalam merawat diri. Iya, anak tunadaksa ini sangat sulit untuk merawat dirinya sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Evani Lutfiah, NIM 1900037 dari 3D PGSD. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan juga kebutuhan pembelajaran anak tunalaras, yaitu anak yang berperilaku menyimpang pada usia anak-anak ataupun pada usia remaja, yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Sehingga dalam pengembangannya, anak tunalaras ini membutuhkan pelayanan dan juga pendidikan secara khusus. Karakteristik anak tunalaras. Yang pertama, emosional. Yang kedua, selalu membangkang. Yang ketiga, selalu melanggar norma. Yang keempat, agresif atau mudah marah. Yang kelima, prestasi belajarnya cenderung menurun. Kebutuhan anak tunalaras. Yang pertama, perlu adanya pembelajaran yang menyenangkan bagi anak tersebut. Lalu yang kedua, perlu adanya kurikulum khusus yang sesuai dengan hambatan dan masalah dari setiap anak tersebut. Lalu yang ketiga, adanya pembelajaran yang bersifat kompensatoris atau yang mendukung minat dan bakat setiap anak tersebut. Selanjutnya yang keenam, anak berkebutuhan belajar spesifik. Nah, di sini anak yang berkebutuhan belajar spesifik itu merupakan individu yang mengalami gangguan dalam proses psikologis dasar. Dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, anak berkebutuhan belajar spesifik yang berkaitan dengan perkembangan, seperti perkembangan motorik atau perkembangan yang berkaitan dengan komunikasi. Lalu yang kedua, anak berkebutuhan belajar spesifik yang menyangkut dengan akademiknya, seperti kesulitan dalam membaca, kesulitan dalam menulis, bisa juga kesulitan dalam berhitung. Karakteristik anak berkesulitan belajar spesifik. Yang pertama, ada anak yang mengalami kesulitan dalam membaca.
Biasanya mereka itu sulit dalam memahami bacaan. Juga mereka sering melakukan kesalahan ketika mereka membaca. Lalu yang kedua, ada anak yang mengalami kesulitan dalam menulis. Karakteristiknya, yang pertama, biasanya mereka itu sulit membedakan antara huruf P dan huruf Q, dan mereka juga biasanya sulit untuk membedakan antara huruf U dan huruf V, dan mereka juga biasanya tulisannya itu sulit terbaca oleh kita karena mereka memang kesulitan dalam menulis. Lalu ada juga yang ketiga, yaitu anak berkesulitan dalam berhitung. Nah, karakteristiknya yang pertama, sulit membedakan angka antara angka 5 dan angka 8 misalnya, atau angka 2 dan angka 7. Juga mereka itu sulit untuk mengurutkan angka-angka dari yang terkecil hingga yang terendah ataupun sebaliknya. Kebutuhan pembelajaran anak berkesulitan belajar spesifik. Yang pertama, perlu adanya pembelajaran yang menyenangkan dengan cara kita membuat media pembelajaran yang sesuai dengan hambatan dari setiap anak tersebut. Lalu yang kedua, perlu diadakannya pembelajaran remedial agar mereka itu selalu masuk tentang pembelajaran yang sedang dipelajari. Jadi mereka mengulang-ulang pembelajarannya sehingga pembelajarannya akan menempel pada otak mereka. Lalu materi pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan permasalahan dari setiap anak tersebut. Lalu yang ketujuh, ada anak lamban belajar atau slow learner. Nah, biasanya mereka itu memiliki IQ 80 sampai 85 atau IQ yang di bawah anak normal, namun tidak termasuk pada tunagrahita. Nah, mereka itu biasanya lebih baik dari anak-anak tunagrahita, namun IQ-nya di bawah anak-anak normal. Mereka itu hanya memerlukan penambahan waktu pembelajaran yang lebih dari anak-anak normal biasanya. Nah, karakteristiknya yang pertama biasanya mereka itu memiliki rata-rata nilai di bawah 6. Lalu yang kedua, mereka memiliki waktu yang lebih lama untuk pembelajarannya daripada anak-anak normal yang biasanya. Lalu yang ketiga, biasanya mereka itu ada beberapa yang tidak naik kelas. Pembelajaran khusus untuk anak slow learner. Yang pertama, mereka hanya memiliki waktu yang lebih lama untuk memahami daripada anak-anak umum yang lainnya. Lalu yang kedua, mereka juga harus memperbanyak latihan untuk membiasakan diri bagaimana cara menghitung atau cara mempelajari tersebut. Lalu yang ketiga, harus diadakannya pembelajaran remedial. Lalu yang kedelapan, ada anak autis. Karakteristiknya yang pertama, biasanya mereka itu sulit untuk mengenal dan juga merespon tentang emosinya. Lalu yang kedua, mereka itu biasanya memiliki hambatan dalam bahasa. Jadi mereka itu biasanya asik dengan dunianya sendiri dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu kebutuhan pembelajaran anak autis, yang pertama, guru harus bisa mengubah situasi pembelajaran menjadi pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan. Lalu yang kedua, mengadakan pembelajaran kelompok, yaitu menyatukan antara anak autis dengan anak yang umum yang biasa, karena di sana mereka akan terjadi komunikasi sosial, jadi mereka itu tidak akan hidup dengan sendiri-sendiri lagi. Lalu yang kesembilan, anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Yang pertama, karakteristik anak cerdas istimewa. Anak yang cerdas istimewa ini biasanya mereka itu perfeksionis, sehingga dalam perkembangan kognitifnya mereka itu tidak bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Lalu ada yang kedua, karakteristik anak bakat istimewa. Biasanya mereka itu memiliki keahlian dalam bidang tertentu seperti dalam permainan bulu tangkis atau dalam permainan futsal. Kebutuhan pembelajaran anak cerdas istimewa dan juga bakat istimewa. Yang pertama, bisa kita
ikuti dalam program pengayaan secara vertikal, yaitu program pengayaan yang dimana mereka itu mengasah bakatnya masing-masing. Lalu yang kedua, program pengayaan secara vertikal, yaitu diadakannya akselerasi misalnya, atau independent study, atau mentorship. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.